Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam. Materi kita hari ini adalah pelajaran SMA kelas 11 bab 1. Bab 1 ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu terdiri dari empat kitab. Yang pertama yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi hikmah dan penerapan iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan membahas yang poin pertama tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Menurut bahasa, kitab itu adalah buku atau surah kiriman, dan iman artinya percaya. Jadi kita di sini telah ditampilkan secara terminologi bahwasanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan kitab dan suhuf. Di sini telah dituliskan atau telah ditampilkan apa itu kitab, dan di situ juga ada pengertian apa itu suhuf. Kalian bisa baca sendiri di situ apa pengertiannya. Jadi setelah itu kemudian kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu mengimani bahwa kitab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad atau siapapun. Kemudian mengimani kitab yang sudah kita kenali namanya seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Membenarkan bahwa seluruh berita dalam Al-Quran itu benar, yang kemudian mengerjakan seluruh berita dalam yang benar dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada kitab yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa pada masa itu sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Taurat juga berisikan akidah dan hukum-hukum syariat yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Bukan Taurat asli, melainkan Taurat palsu. Sebab mereka telah melakukan perubahan isi ajarannya. Para ulama pun sepakat bahwa Taurat yang murni sudah tidak ada lagi, Taurat yang berada saat ini. Taurat juga mempunyai pengertian, yaitu Taurat berarti pengajaran atau syariat. Di situ juga ada dalil-dalil tentang Taurat, ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3-4. Hakikat yang terkandung di dalamnya sebagai kandungan sama dengan yang terdapat dalam suhuf Ibrahim berdasarkan firman Allah. Sekumpulan syariat Rabbani bagi Bani Israel diantaranya adalah menghukumi perselisihan yang ada dengan Taurat, hukum kisos, kerasulan Muhammad, dan sifat-sifat para sahabatnya. Jadi pada isi Taurat juga sudah ada masalah tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian masuk ke isi kandungan kitab Taurat. Itu ada 9 isi kandungannya. Kita telah lampirkan di situ 9 isi kandungan tersebut. Kalian bisa baca sendiri. Masuk kita ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikarunianya. Juga
kitab Zabur ini berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 surah. Zabur mempunyai pengertian bahwasanya Zabur itu adalah kitab yang tertulis menurut bahasanya. Dalilnya juga ada di surat An-Nisa ayat 163, kemudian di surat Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Kemudian hakikat yang terkandung di dalamnya penegasan Allah bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Juga ada di dalam surat Al-Anbiya, Quran surat Al-Anbiya 105. Kandungan Zabur sama dengan kandungan Taurat. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kalian bisa baca sendiri. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, yang kemudian selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak dan rakus. Injil juga mempunyai pengertian. Menurut bahasa, Injil itu adalah kabar gembira. Menurut istilahnya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 3 sampai 4. Juga hakikat yang terkandung dalamnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 46, menjadi petunjuk dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. Mengandung sekumpulan hukum dan syariat. Quran surat Al-Maidah juga. Kemudian memuat berita gembira tentang Muhammad. Kemudian menyebutkan sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendorong manusia untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Masuk kita ke kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Di situ ada diterangkan dalam surah. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga mempunyai pengertian, yaitu artinya huruf-huruf dan kata-kata satu dengan kata lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Dalil-dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Hakikat yang terkandung di dalamnya memuat intisari ajaran-ajaran ilahi. Yang kedua, Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga diturunkan untuk seluruh umat manusia dan bukan untuk kaum tertentu sebagaimana di kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah satu-satunya kitab Rabbani yang pemeliharaannya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Isi pokok kandungan Al-Quran juga terdapat yang pertama, akidah atau keimanan, kemudian ibadah, baik ibadah madhah maupun khairu madhah. Kemudian akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kemudian membahas tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, wa'ad dan wa'id. Kemudian kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar ilmu pengetahuan. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir itu terjamin keasliannya. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir selalu dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah sampai akhir zaman, seperti firman Allah di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna. Kemudian sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW,
sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Juga sesuai perkembangan zaman, berlaku sepanjang zaman dan untuk semua umat manusia. Fungsi dan nikmah dan penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini kita poin terakhir ya. Mempertebal keimanan kepada Allah, memperkuat keyakinan seorang kepada tugas dan ajaran Nabi Muhammad SAW, menambah ilmu pengetahuan. Jadi untuk mempelajari kitab-kitab ini, kita juga menambah ilmu pengetahuan kita. Menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Quran dan hadis. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Demikian tadi pembahasan tentang materi kelas 11 bab 1, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua, dan untuk lebih lanjutnya nantikan lagi video-video kita yang selanjutnya dan bab-bab yang selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.